Lautan Atlantika yang biasanya damai mulai terasa berbeda bagi Ariel. Ombak yang lembut kini membawa bisikan samar yang hanya bisa ia dengar saat sendirian. Setiap malam, dalam tidurnya, ia melihat bayangan hitam bergerak di antara reruntuhan kapal karam, seolah sesuatu sedang mengawasinya. Suara asing itu berulang kali memanggil namanya, namun bukan dengan kelembutan, melainkan dengan nada yang menyerupai rintihan. Ariel terbangun dengan napas memburu, merasakan dinginnya air mengelilinginya seperti genggaman tangan tak kasat mata. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Bahkan di siang hari, ketika berenang bersama teman-temannya, ia merasa ada sesuatu di balik kegelapan laut yang mengawasinya. Flounder, sahabatnya yang setia, mulai memperhatikan perubahan Ariel. "Kau baik-baik saja, Ariel? Kau terlihat gelisah," tanya Flounder dengan nada khawatir. Ariel hanya tersenyum samar, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, Ariel berenang ke tebing karang tempat ia biasa menghabiskan waktu untuk merenung. Bulan bersinar redup di atas permukaan laut, menciptakan kilauan keperakan yang memantul di dasar laut. Namun, ketika ia menatap bayangannya sendiri di permukaan air, ia terkejut, pantulan itu bukan dirinya. Sosok yang menatap balik memiliki mata yang gelap dan kosong, serta senyum tipis yang tidak mungkin ia miliki. Jantung Ariel berdegup kencang saat pantulan itu bergerak sendiri, meski ia tidak bergerak sama sekali. Ketakutan menyelimutinya, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ariel memutuskan untuk menyelidiki. Ia berenang lebih dalam, melewati gua-gua karang yang jarang dijamah oleh duyung lainnya. Namun, semakin jauh ia masuk, semakin ia merasa seperti melangkah ke dalam sesuatu yang bukan miliknya. Air di sekelilingnya menjadi lebih dingin, hampir membekukan, dan suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Ariel, kau sudah kembali." Napasnya tercekat. Bagaimana bisa suara itu tahu namanya? Ia berputar cepat, mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Tiba-tiba, dari balik celah karang, sebuah bayangan muncul. Sosok tinggi dengan mata berpendar samar melayang di antara reruntuhan kapal karam. Ariel ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya kabut gelap yang bergerak perlahan mendekatinya. "Sudah lama aku menunggumu," suara itu kembali berbicara, kali ini lebih dekat. Ariel berenang mundur, tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, sesuatu menariknya ke bawah. Gelombang energi yang tidak terlihat mengikat tubuhnya, menyeretnya lebih dalam ke kegelapan. Ia meronta, mencoba menggunakan kekuatannya, tetapi sia-sia. Dalam sekejap, ia terseret ke dasar laut yang lebih dalam dari yang pernah ia jelajahi sebelumnya. Tempat itu terasa sunyi, seolah waktu berhenti. Di hadapannya, sebuah patung batu setengah terkubur di pasir, dan yang membuatnya terkejut, patung itu menyerupai dirinya. Tubuh Ariel gemetar. Bagaimana mungkin ada patung dirinya di tempat yang belum pernah ia kunjungi? Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah ikatan tak kasat mata dengan tempat ini. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara lain terdengar, kali ini bukan bisikan, tetapi pekikan nyaring yang menggema di seluruh lautan. Ombak berguncang, seolah laut itu sendiri merasakan ketakutan. Ariel sadar, ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Tanpa pikir panjang, ia berenang sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi bayangan hitam itu mengikuti, mengejarnya dengan kecepatan yang tidak mungkin. Ariel bisa merasakan jantungnya berdetak begitu kencang, ketakutan menyelimutinya. Baru kali ini dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik legenda yang terlupakan. Dan kini, rahasia itu telah menemukannya. Ariel berenang sekuat tenaga, jantungnya berpacu seperti ombak yang menerjang batu karang. Bayangan hitam itu masih mengikutinya, berputar-putar di sekelilingnya seperti pusaran kegelapan yang ingin menelannya.
Suara bisikan itu semakin keras, berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh lautan. Kau tak bisa lari dariku, Ariel, kau adalah bagian dariku. Ariel menutup telinganya, tetapi suara itu menembus pikirannya seperti duri tajam yang menancap dalam. Dengan sisa tenaga, Ariel berhasil mencapai wilayah Atlantika, tempat cahaya keemasan dari istana ayahnya masih bersinar. Begitu ia masuk ke dalam lingkup perlindungan kerajaan, bayangan itu berhenti mengejar. Ia melayang di kejauhan, menghilang ke dalam kegelapan lautan, seolah takut melangkah lebih jauh. Nafas Ariel tersengal-sengal saat ia bersandar pada pilar istana, tubuhnya masih gemetar hebat. Apa yang baru saja ia temui? Mengapa bayangan itu tahu namanya? Keesokan harinya, meski masih dibayangi ketakutan, Ariel tahu ia harus mencari jawaban. Ia berenang menuju reruntuhan kapal karam tempat ia sering mengumpulkan benda-benda manusia. Kali ini, ia tidak mencari pernak-pernik atau alat-alat aneh, tetapi sesuatu yang lebih besar, petunjuk tentang bayangan yang mengikutinya. Tangannya menyibak tumpukan pasir di dasar laut, mencari sesuatu yang mungkin tersembunyi di sana. Saat itulah ia menemukan sebuah gulungan tua yang tertutup lumut, terbungkus di dalam peti besi yang sudah berkarat. Dengan hati-hati, Ariel membuka gulungan itu. Tulisan di dalamnya sudah pudar, tetapi masih bisa terbaca. Kata-kata di sana terasa seperti bisikan kuno yang bergema di pikirannya. Ketika laut memilih pewarisnya, darahnya akan menjadi kunci. Bangkitlah dari tidur panjangmu, putri laut yang hilang, karena waktumu telah tiba. Tangan Ariel bergetar saat membaca kalimat itu. Ia menelan ludah, merasakan gelombang ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Apakah gulungan ini berbicara tentang dirinya? Ariel membawa gulungan itu ke istana, berharap ayahnya bisa menjelaskan maknanya. Namun, ketika ia tiba di aula kerajaan, Raja Triton tampak membelakanginya, menatap laut yang luas dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Ayah," panggil Ariel dengan suara ragu. Sang raja menoleh, dan saat matanya jatuh pada gulungan di tangan Ariel, ekspresi wajahnya berubah drastis antara keterkejutan dan ketakutan. "Dari mana kau mendapatkan itu?" Suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. "Aku menemukannya di reruntuhan kapal karam," jawab Ariel, bingung dengan reaksi ayahnya. "Apa maksudnya, ayah? Apa arti dari putri laut yang hilang?" Triton terdiam sejenak, matanya dipenuhi dengan konflik batin yang dalam. Ia menghela napas berat sebelum akhirnya berkata, "Ada hal-hal yang seharusnya tidak kau ketahui, Ariel. Ini bukan urusanmu." Tapi jawaban itu hanya membuat Ariel semakin ingin tahu. "Jika ini bukan urusanku, lalu kenapa suara-suara itu memanggilku? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang mencoba menarikku ke dalam kegelapan?" Triton mengepalkan trisulanya, wajahnya kini dipenuhi kekhawatiran yang semakin jelas. "Ariel, dengarkan aku," katanya dengan suara tegas. "Ada rahasia yang telah lama terkubur di laut ini. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan lagi. Aku tidak bisa membiarkan kau terlibat dalam hal ini." Tapi Ariel tak bisa menerima jawaban itu begitu saja. Ia menatap ayahnya dengan mata penuh tekad. "Jika aku memang bagian dari rahasia itu, maka aku berhak mengetahui kebenarannya," serunya. Triton terdiam, tetapi Ariel bisa melihat ketakutan di matanya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda atau cerita lama, sesuatu yang menyangkut dirinya secara langsung. Saat Ariel menggenggam gulungan itu lebih erat, ia merasa seperti sedang memegang bagian dari takdirnya sendiri. Ia sadar, ini bukan sekadar kebetulan. Rahasia lautan telah menemukannya, dan ia tidak bisa berpaling lagi. Ariel berdiri mematung di hadapan Raja Triton, matanya dipenuhi campuran kebingungan dan amarah. Ia menunggu jawaban, tetapi sang raja hanya diam, seolah berperang dengan pikirannya sendiri. Seluruh aula kerajaan terasa sunyi, hanya suara arus laut yang bergemuruh di kejauhan. "Ayah, katakan sesuatu," desaknya, suaranya bergetar. "Apa yang sedang terjadi? Apa yang kau sembunyikan dariku?" Triton menghela napas berat,
menatap Ariel dengan sorot mata penuh duka. "Aku telah berusaha melindungimu selama ini," katanya akhirnya. "Tapi aku tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, karena kini, rahasia itu telah menemukanmu." Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Ariel bisa merasakan denyutan halus di dalam darahnya, seolah sesuatu dalam dirinya mulai terbangun. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Triton menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. "Kau bukan hanya seorang putri duyung, Ariel. Kau adalah pewaris darah Sirena." Nama itu menghantam Ariel seperti gelombang besar yang menerjang karang. Sirena. Ia mengulang nama itu, merasa pernah mendengarnya, tetapi tidak bisa mengingat dari mana. "Siapa dia?" Triton menggenggam trisulannya lebih erat. "Sirena adalah penguasa lautan sebelum aku," ia menjelaskan, suaranya dipenuhi ketegangan. "Ia adalah ratu yang begitu kuat, begitu agung, tetapi juga sangat berbahaya. Ia memiliki kekuatan yang melampaui batas, kekuatan yang bisa mengendalikan lautan hanya dengan suaranya. Namun, kekuatan itu akhirnya menjadi kutukan. Ia menghilang ratusan tahun lalu, dan sejak saat itu, namanya hanya disebut dalam bisikan-bisikan ketakutan." Ariel merasa tubuhnya melemah. Bagaimana mungkin dirinya, seorang putri duyung biasa, bisa memiliki hubungan dengan sosok yang begitu legendaris? "Tapi, bagaimana mungkin aku bisa menjadi bagian dari dirinya?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Triton menatapnya dengan sorot mata penuh kesedihan. "Karena darahnya mengalir dalam dirimu, Ariel. Kau adalah keturunannya, dan sekarang, kekuatan yang pernah hilang mulai kembali." Ariel menggeleng, menolak untuk percaya. "Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak memiliki kekuatan seperti itu." Tapi saat ia berbicara, sesuatu dalam dirinya mulai bergetar. Seperti ombak yang bangkit dari kedalaman, perasaan asing mulai mengalir di dalam darahnya. Dalam keheningan yang menegangkan, sebuah getaran halus terasa di sekelilingnya. Air di aula kerajaan mulai beriak tanpa sebab, mengikuti ritme napas Ariel. Para pengawal duyung yang berjaga saling berpandangan dengan wajah ketakutan. "Ariel, kau harus mengendalikan dirimu." Suara Triton terdengar tegas, tetapi juga penuh kekhawatiran. Ariel mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa panik justru semakin memperkuat sesuatu yang sedang tumbuh dalam dirinya. Air di sekelilingnya mulai berputar lebih kencang, menciptakan arus yang berputar seperti pusaran kecil. Ia menatap kedua tangannya, gemetar. "Apa yang terjadi padaku?" Triton bergerak cepat, mengangkat trisulannya dan mengayunkannya ke udara. Dalam sekejap, arus yang berputar di sekeliling Ariel mereda, mengembalikan ketenangan di aula kerajaan. Nafas Ariel tersengal, tubuhnya terasa lemas, seolah energi yang tak terlihat baru saja meninggalkannya. Ia menatap ayahnya dengan ketakutan. "Aku tidak mengerti, bagaimana bisa aku memiliki kekuatan ini?" Triton menatapnya dengan dalam sebelum berkata, "Karena waktunya telah tiba. Ariel, keturunan Sirena akhirnya terbangun, dan itu berarti bahaya akan segera datang." Ariel merasa jantungnya berdegup kencang. Jika kata-kata ayahnya benar, maka ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah lama tertidur di dasar laut kini mulai bangkit kembali, dan ia adalah kunci dari semua itu. Namun, satu pertanyaan masih menghantui pikirannya, jika ia benar-benar pewaris Sirena, apa yang sebenarnya terjadi pada ratu itu? Dan lebih penting lagi, siapa yang menunggunya dalam kegelapan? Ariel tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata ayahnya terus terngiang di kepalanya, menghantui pikirannya seperti arus bawah laut yang tak terlihat. Keturunan Sirena akhirnya terbangun, dan itu berarti bahaya akan segera datang. Bahaya seperti apa? Apa yang sebenarnya terjadi pada Ratu Sirena? Dan yang lebih penting, mengapa suara-suara itu terus memanggilnya? Dibayangi rasa penasaran dan ketakutan, Ariel berenang keluar dari istana, meninggalkan Atlantika yang sunyi di bawah cahaya bulan. Ia mengikuti suara bisikan itu,
yang kini terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Suara itu bukan hanya panggilan biasa, ia seperti nyanyian yang menghipnotis, membawa Ariel semakin jauh ke dasar laut yang belum pernah ia jelajahi. Air di sekelilingnya semakin dingin, dan kegelapan mulai menyelimuti sekitarnya. Saat Ariel mencapai celah karang yang menjulang seperti gerbang kuno, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Ia melangkah maju, merasakan desakan kuat di dadanya, seolah tempat ini mengenalinya. Di hadapannya, tersembunyi dalam bayangan, terdapat sebuah gua besar dengan pintu batu yang tertutup rapat. Dinding gua itu dipenuhi ukiran kuno, simbol-simbol yang samar-samar terasa familiar baginya, meskipun ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Ariel menyentuh batu itu. Seketika, rasa dingin yang menusuk menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba, suara itu kembali. Kali ini bukan lagi bisikan, tetapi suara seorang wanita yang dalam dan berwibawa. Akhirnya kau datang. Suara itu bukan berasal dari sekitarnya, ia datang dari dalam pikirannya, menembus setiap sudut jiwanya. Ariel tersentak mundur, dadanya naik turun dengan napas terputus-putus. "Siapa kau?" serunya, suaranya bergetar antara ketakutan dan kemarahan. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa pelan yang bergema di sekelilingnya. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Ukiran di dinding gua mulai bersinar redup, memancarkan cahaya biru yang menari di air. Dan di tengah-tengah pintu batu itu, bayangan mulai terbentuk. Ia melihatnya dengan jelas, seorang wanita duyung dengan rambut panjang mengalir seperti arus laut, matanya bercahaya seperti bintang, tetapi dipenuhi kehampaan yang mengerikan. Wanita itu tersenyum, tetapi bukan senyum yang membawa ketenangan. Itu adalah senyum seseorang yang telah menunggu terlalu lama. "Ariel," suara itu kini lebih lembut, tetapi lebih menusuk. "Kau adalah darahku, dan waktunya telah tiba untuk kita bersatu kembali." Ariel merasa tubuhnya melemah, seolah sesuatu menariknya masuk ke dalam gua. Kepalanya berdenyut keras, ingatan-ingatan asing mulai berkelebat di benaknya, bayangan lautan yang bergejolak, suara jeritan yang memenuhi kedalaman, sosok seorang wanita berdiri sendirian di tengah badai laut yang ganas. Sirena, nama itu berbisik dalam pikirannya seperti mantra terkutuk. Ariel menggigit bibirnya, mencoba melawan ketakutan yang menjalari tubuhnya. "Aku bukan kau," teriaknya, tetapi suara itu hanya tertawa. "Lihatlah sekelilingmu, Ariel," bisik Sirena. "Laut ini memanggilmu, sama seperti dulu ia memanggilku. Kau bisa merasakannya, bukan? Darah kita terikat dengan lautan, dan kau tidak bisa lari dari takdirmu." Air di sekitar Ariel mulai berputar, menciptakan pusaran yang menariknya semakin dekat ke pintu batu itu. Ia meronta, mencoba berenang menjauh, tetapi kekuatan itu terlalu besar. "Lepaskan aku," teriaknya. Tetapi suara Sirena kini berubah menjadi ancaman. "Kau bisa menolak sekarang, tetapi kau akan kembali padaku, cepat atau lambat. Karena darahmu telah membuka pintu ini, dan takdir telah dimulai." Dalam satu ledakan cahaya, pintu batu itu tiba-tiba tertutup kembali, melepaskan cengkeramannya atas Ariel. Ia terlempar mundur, terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Pusaran air menghilang, dan suara Sirena lenyap dalam sekejap, tetapi Ariel tahu ini belum berakhir. Ada sesuatu yang telah terbangun dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Dengan napas masih tersengal, ia berenang menjauh, tetapi satu pertanyaan terus menghantuinya, apakah ia masih Ariel, ataukah Sirena mulai hidup kembali dalam dirinya? Ariel berenang secepat mungkin, meninggalkan gua tempat Sirena berbicara padanya. Tubuhnya masih gemetar, pikirannya kacau. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk, tetapi rasa dingin yang masih melekat di kulitnya membuktikan sebaliknya. Laut kini terasa berbeda, lebih gelap, lebih berat, seolah arusnya mengikuti langkahnya, memperhatikan setiap gerakannya. Saat ia akhirnya mencapai Atlantika, Ariel terhuyung masuk ke dalam istana. Flounder yang melihatnya langsung berenang mendekat dengan wajah panik. "Ariel, apa yang terjadi padamu?
Kau terlihat pucat. Nafas Ariel tersengal, ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata terasa terlalu sulit untuk diucapkan. Aku melihatnya, bisiknya akhirnya. Dia ada di sana, Sirena. Flounder menegang, matanya membesar ketakutan. Sebelum Ariel bisa mengatakan lebih banyak, suara berat Raja Triton menggema di aula. Ariel. Ia berdiri di tangga utama dengan ekspresi yang sulit dibaca, tetapi Ariel bisa merasakan ketegangan dalam suaranya. Kau pergi ke tempat itu, bukan? Bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Ariel mengangkat wajahnya, mencoba menahan rasa takut yang masih membelenggunya. Dia memanggilku, ayah, dan aku tidak bisa menghentikannya. Triton mendekat, matanya penuh kekhawatiran. Aku sudah memperingatkanmu, katanya dengan suara yang lebih pelan, tetapi tetap tegas. Sirena tidak boleh dibangkitkan. Jika ia kembali, lautan ini akan hancur. Ariel mengepalkan tangannya. Tapi kenapa, ayah? Jika aku memang darahnya, mengapa aku harus takut? Aku harus tahu siapa dia. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Triton menutup matanya sejenak, seolah sedang berperang dengan sesuatu dalam pikirannya. Ketika ia kembali menatap Ariel, matanya lebih tajam dari sebelumnya. Aku akan memberitahumu kebenaran, katanya akhirnya. Tapi kau harus siap, Ariel. Karena setelah ini, kau tidak akan pernah melihat lautan dengan cara yang sama lagi. Ariel mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia siap, atau setidaknya, ia ingin percaya bahwa dirinya siap. Triton melambaikan trisulanya, dan tiba-tiba, lantai aula berubah. Permukaan karang yang mereka pijak menjadi bening seperti kaca, menampilkan bayangan lautan di bawahnya. Lihatlah, ujar Triton. Ini adalah ingatan laut, ingatan tentang Sirena. Ariel menatap ke bawah, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dalam bayangan air itu, terlihat seorang wanita duyung berdiri di tengah badai laut yang ganas. Rambutnya berkibar liar, matanya bersinar seperti dua bintang di kegelapan. Suaranya menggema, melantunkan nyanyian yang begitu kuat hingga laut itu sendiri bergetar. Ombak membelah dengan perintahnya, dan badai semakin mengamuk. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk laut yang tidak dikenal, bayangan hitam yang mengerikan, bangkit dari kedalaman, mengikuti perintahnya. Sirena bukan hanya ratu, Ariel, suara Triton terdengar berat. Dia adalah pemegang kekuatan yang tidak seharusnya ada di tangan siapapun. Ia bisa mengendalikan laut dan makhluk-makhluk yang tersembunyi di dalamnya. Namun, kekuatannya menjadi terlalu besar, terlalu berbahaya. Pada akhirnya, laut sendiri menolaknya. Ia dikurung di dalam kegelapan, di tempat yang seharusnya tak bisa disentuh oleh siapapun. Ariel merasa tubuhnya melemah. Gambar di bawah kakinya menghilang, kembali menjadi lantai karang yang kokoh, tetapi bayangan Sirena masih melekat di pikirannya. Tapi kenapa dia memanggilku? Suaranya bergetar. Triton menatapnya dengan kesedihan yang dalam. Karena darahnya mengalir dalam dirimu. Dan karena kau adalah satu-satunya yang bisa membebaskannya. Kata-kata itu jatuh seperti batu di dada Ariel. Jika itu benar, maka apakah ia masih bisa melawan takdirnya? Atau akankah ia menjadi Sirena yang baru? Ariel duduk di tepi balkon istana, menatap hamparan laut yang luas di bawahnya. Ombak beriak perlahan, tenang di permukaan, tetapi di dalam dirinya, badai berkecamuk. Kebenaran yang diungkapkan ayahnya telah mengubah segalanya. Ia bukan hanya seorang putri duyung biasa, ia adalah pewaris Sirena, keturunan ratu yang pernah hampir menghancurkan laut. Namun, bagian yang paling menakutkan bukanlah sejarah Sirena, melainkan kenyataan bahwa darah yang sama mengalir dalam tubuhnya. Sejak percakapan dengan ayahnya, Ariel mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Air kini terasa lebih hidup di sekelilingnya, merespons gerakannya dengan cara yang tak biasa. Kadang, ketika ia berbicara, arus di sekitarnya berubah tanpa ia sadari. Kadang, ketika ia merasa marah atau takut, riak kecil akan muncul tanpa alasan. Seakan-akan laut itu sendiri mendengarnya.
Seakan Sirena benar, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Malam itu, ketika seluruh istana tertidur, Ariel mendengar suara itu lagi. Ariel, bisikan lembut memenuhi pikirannya, memanggilnya dengan penuh kelembutan, tetapi juga dengan nada mendesak. Ariel menggigit bibirnya, mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin kuat. Kau sudah tahu kebenarannya, kau tahu apa yang ada dalam dirimu. Jangan takut, anakku, aku akan membimbingmu. Ariel menutup matanya erat-erat. Ini hanya mimpi, ini hanya bayangan. Tapi ketika ia membukanya lagi, ia melihat sesuatu yang tidak mungkin nyata. Air di sekeliling kamarnya mulai melayang, membentuk pusaran lembut di udara. Cahaya biru berpendar samar dari dalamnya, seperti bintang yang tenggelam di dasar laut. Ariel menelan ludah, tubuhnya membeku. Ini bukan mimpi, ini nyata. Tangannya bergetar saat ia mengangkatnya, dan dengan sedikit keberanian, ia menggerakkan jari-jarinya. Seketika, pusaran air itu bereaksi, bergerak sesuai keinginannya. Ariel tercekat, ia bisa merasakannya, aliran air yang mengikuti kehendaknya, kekuatan yang selama ini tersembunyi kini mulai bangkit. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari dirinya. Bagian yang tidak bisa ia tolak. Tiba-tiba, suara itu berubah. Tidak lagi lembut dan membujuk, tetapi tegas dan penuh kepastian. Kau adalah aku, Ariel. Dan waktunya telah tiba. Sebelum Ariel bisa bereaksi, pusaran air itu meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Ia merasakan dorongan kuat di dadanya, seperti sesuatu yang ditarik keluar dari dalam dirinya. Seketika, ia merasa tersedot ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ketika ia membuka matanya, Ariel tidak lagi berada di kamarnya. Ia melayang di tengah lautan luas yang asing, tanpa batas, tanpa arah. Di kejauhan, sesosok bayangan muncul, tinggi, megah, dan tak tersentuh waktu. Sirena, wanita itu menatapnya dengan mata bercahaya, dan kali ini, Ariel bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ia begitu mirip dengannya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di matanya, sebuah kehampaan yang mengerikan. Akhirnya kita bertemu, kata Sirena dengan senyum yang penuh makna. Tidak ada lagi yang bisa menghalangimu, Ariel. Kau telah membangunkanku, dan kini, lautan ini akan menjadi milik kita. Ariel membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi suara itu tidak keluar. Ia hanya bisa menatap Sirena, tubuhnya tak bisa bergerak, seolah sesuatu telah mengikatnya. Dalam hati, ia hanya bisa bertanya satu hal. Apakah ini akhirnya? Apakah dirinya telah menjadi bagian dari kegelapan? Ariel berdiri kaku di hadapan Sirena, jantungnya berdetak kencang. Lautan di sekeliling mereka terasa aneh, tenang, tapi dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata. Cahaya biru samar mengalir dari tubuh Sirena, membentuk pusaran air di sekitarnya. Kau telah membawaku kembali, Ariel, suara Sirena bergema, lembut tapi penuh kekuatan. Kini, lautan akan kembali berada di bawah kendali kita. Ariel menggeleng, mencoba melawan rasa takut yang mulai membelenggunya. Aku tidak ingin menghancurkan apapun, katanya, suaranya bergetar. Aku bukan kau, Sirena. Aku tidak ingin menjadi monster yang ditakuti lautan. Sirena tertawa pelan, matanya menatap Ariel dengan penuh rasa iba. Monster, katanya dengan nada mencemooh. Lihat sekelilingmu, Ariel. Laut ini adalah rumah kita, dan mereka yang tinggal di dalamnya selalu membutuhkan penguasa sejati. Tiba-tiba, Sirena mengangkat tangannya, dan lautan mulai berubah. Dari kedalaman yang gelap, bayangan-bayangan mulai bermunculan, makhluk-makhluk laut yang asing dan mengerikan, dengan mata bersinar seperti batu permata. Mereka bergerak mendekat, mengelilingi Ariel dengan gerakan anggun tapi mengancam. Mereka adalah pasukan kita, bisik Sirena. Mereka selalu menunggu pewaris darahku untuk membangkitkan mereka kembali. Ariel merasa tubuhnya melemah, seolah sesuatu di dalam dirinya mulai menariknya ke dalam kegelapan. Ia bisa merasakan kekuatan itu, kekuatan yang begitu luar biasa dan menggoda. Dengan satu kata saja,
ia bisa memerintahkan laut untuk tunduk padanya. Dengan satu lagu, ia bisa membangkitkan badai yang bisa menenggelamkan kerajaan ayahnya. Tapi, apakah ini yang benar-benar ia inginkan? Aku tidak bisa, Ariel berbisik, menatap tangannya sendiri. Cahaya biru samar mulai bersinar dari kulitnya, menandakan kebangkitan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ia menggertakkan giginya, mencoba melawan dorongan itu. Tapi semakin ia menolaknya, semakin kuat panggilan itu terasa. "Jangan takut, Ariel." Suara sirena semakin dekat, kini terdengar seperti ibu yang membujuk anaknya. "Terima takdirmu. Kau bukan lagi seorang putri yang lemah, kau adalah ratu yang ditakdirkan untuk menguasai lautan." Ariel menutup matanya erat-erat. Bayangan Atlantis, keluarganya, Flounder, dan semua yang ia cintai melintas di benaknya. Jika ia menerima kekuatan ini, apakah ia akan kehilangan semuanya? Apakah ia akan berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi dirinya? Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Ariel berteriak, "Tidak!" Cahaya biru yang mengelilinginya tiba-tiba meledak, menciptakan gelombang besar yang menghantam sirena dan pasukannya. Makhluk-makhluk laut itu mundur, suara mereka bergema ketakutan. Sirena sendiri terdorong ke belakang, matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Ariel, apa yang kau lakukan?" Suaranya kini penuh kemarahan. Ariel membuka matanya, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. "Aku mungkin memiliki darahmu," katanya dengan suara yang tegas. "Tapi aku bukan kau. Aku tidak akan membiarkan lautan tenggelam dalam kegelapan." Sirena menatapnya, lalu tersenyum samar, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya. "Kita lihat saja, Ariel," katanya pelan, sebelum tubuhnya mulai menghilang dalam pusaran air. "Kita lihat, seberapa lama kau bisa melawan dirimu sendiri." Dan dengan itu, lautan kembali menjadi sunyi. Tapi Ariel tahu, pertarungan ini belum berakhir. Ariel terjatuh di tengah lautan yang kini terasa begitu sunyi. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan panik. Cahaya biru yang sebelumnya melingkupi tubuhnya perlahan menghilang, tetapi bekasnya masih terasa, denyut kekuatan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Sirena telah pergi, tetapi bisikannya masih bergaung dalam pikirannya. Ketika ia akhirnya mengumpulkan kekuatan untuk kembali berenang, bayangan Atlantika muncul di kejauhan. Namun, sesuatu terasa berbeda. Air di sekitar kota bawah laut itu bergetar, seakan ada sesuatu yang mengancam di kejauhan. Ketika Ariel mendekat, ia melihatnya dengan jelas. Ombak besar mulai terbentuk, lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia menelan ludah. Sirena telah meninggalkan sesuatu, dan kini lautan mulai bereaksi. Di dalam istana, Raja Triton sudah menunggu. Wajahnya penuh ketegangan, tetapi saat melihat Ariel, ada kelegaan samar dalam matanya. "Kau kembali," katanya pelan. Ariel mengangguk, tetapi suaranya tersendat di tenggorokan. "Ayah, aku bisa merasakannya," bisiknya. "Laut ini, ia berubah. Sirena mungkin telah pergi, tapi dia meninggalkan sesuatu dalam diriku. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa mengendalikannya." Triton mendekat, meletakkan tangannya di bahu putrinya. "Kekuatan bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh garis keturunan," katanya lembut, "tapi oleh hati yang memilikinya." Ariel menatap mata ayahnya, mencari kebenaran dalam kata-katanya. "Lalu bagaimana jika aku gagal?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Bagaimana jika aku benar-benar menjadi dia?" Sebelum Triton bisa menjawab, guncangan besar menghantam istana. Ombak raksasa mulai menerjang Atlantika, menghantam pilar-pilar karang dengan kekuatan mengerikan. Para duyung berteriak ketakutan, berenang menyelamatkan diri. Dari kejauhan, bayangan hitam mulai bermunculan. Makhluk-makhluk yang sebelumnya hanya ada dalam bayangan sirena, kini benar-benar bangkit dari kedalaman. Laut telah memilih untuk melanjutkan kehancuran yang pernah dimulai oleh sirena. Ariel merasakan tubuhnya bergetar, darahnya mendidih. Kekuatan itu memanggilnya lagi, menawarkan dirinya sebagai satu-satunya jalan keluar. Jika ia menggunakannya,
mungkin ia bisa menghentikan ini, tetapi apakah ia masih akan menjadi dirinya sendiri setelahnya? Ia menutup mata, merasakan arus yang mengalir di sekelilingnya, membiarkan dirinya tenggelam dalam suara laut. Bukan sebagai sirena, bukan sebagai pewaris kegelapan, tapi sebagai Ariel. Ketika ia membuka matanya, cahaya biru kembali menyala dari tubuhnya, tetapi kali ini berbeda. Bukan cahaya dingin dan menakutkan, melainkan sesuatu yang lebih hangat, lebih murni. Dengan satu gerakan, ia mengangkat tangannya, dan air di sekelilingnya mulai merespons. Ombak yang semula mengamuk kini melambat, mengikuti kehendaknya. Makhluk-makhluk yang bangkit dari kedalaman mulai mundur, seakan merasakan bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukanlah sirena, tetapi seseorang yang lebih kuat. Atlantika terdiam sejenak. Ariel menghela napas, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Ia telah berhasil kali ini. Namun, ia tahu bahwa pertarungannya belum benar-benar berakhir. Sirena masih ada di suatu tempat, menunggu, mengintai dalam bayangan laut yang gelap. Tapi kini, Ariel tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan kegelapan menguasai takdirnya. Ia adalah Ariel, putri lautan, dan lautan akan memilih jalannya sendiri.